Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi terakhir tentang bagaimana Islam bisa mempengaruhi berbagai bidang di Nusantara. Di sini akan kita bahas 9 bidang atau 9 aspek kehidupan yang dipengaruhi dengan masuknya agama Islam. Yang pertama tentang seni bangunan. Dengan masuknya agama Islam, kita akhirnya bisa mencontoh unsur-unsur Islam di dalam bangunan-bangunan yang kita buat. Contohnya membuat keraton, membuat masjid dan juga makam, di mana terdapat unsur-unsur Islam di dalamnya. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, beberapa makam di kita itu mencontoh makam-makam ini dari India, makam dari Persia dan juga makam dari Arab. Jadi bisa dibilang unsur Islam mempengaruhi dalam bidang bangunan. Jadi dari dulu kita sudah bisa bikin bangunan, namun dengan adanya unsur Islam, gaya bangunan kita akan semakin kaya karena dipengaruhi dengan unsur Islam. Oke, selanjutnya dalam bidang seni rupa. Dalam bidang seni rupa ini yang mempengaruhi contohnya adalah bisa dilihat dari kesenian kaligrafi, di mana kaligrafi merupakan seni hias tulisan Arab. Bisa dibilang yang tadinya kita nulis hanya pakai bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa, tapi dengan adanya seni rupa atau dengan masuknya agama Islam, huruf yang kita pelajari semakin berkembang karena kita juga belajar yang namanya huruf Arab. Dan huruf Arab dalam seni rupa ini bukan cuma huruf Arab yang ditulis dengan cara biasa, tapi dengan cara hias. Jadi kalian bisa lihat di samping nih, ini kan huruf Arab kan, bahasa Arab, namun ditulis dengan cara yang dihias. Ini disebut dengan kaligrafi. Jadi ini semakin memperkaya bidang kesenian kita, terutama seni rupanya. Selanjutnya bidang yang ketiga adalah seni sastra. Dengan masuknya agama Islam, ajaran Islam ini semakin memperkaya buku-buku terbitan atau kitab-kitab yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Untuk seni sastra ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang namanya hikayat. Hikayat ini ada banyak contoh hikayat yang bisa Ibu jelaskan, Ibu sebutkan di sini misalnya adalah hikayat Nabi Musa, hikayat Nabi Yusuf. Ini adalah hikayat tentang nabi-nabi, atau hikayat tentang pahlawan, misalnya hikayat Muhammad Ali Hanafiyah. Ini adalah hikayat. Lalu selanjutnya jenis sastra yang selanjutnya adalah babat. Babat juga tentang cerita-cerita juga. Babat yang terkenal misalnya adalah babat Tanah Jawi, di mana dalam babat ini kebanyakan menuliskannya dengan huruf Arab, namun Arabnya di sini adalah Arab Pegon, di mana Arab Pegon tuh bisa dibilang Arab tapi gundul gitu ya, maksudnya tidak ada tanda bacanya. Lalu yang ketiga ada suluk. Suluk ini contohnya yang terkenal seperti suluk Wijil atau suluk Malang Sumirang. Ini juga ditulis dengan Arab Pegon tadi. Oke, selanjutnya dalam bidang seni pertunjukan, di sini kita semakin memperkaya. Jadi kesenian daerah kita semakin kaya karena terdapat unsur-unsur di dalamnya. Contohnya seperti dalam bidang seni tari yang terdapat unsur Islam di dalamnya. Ini misalnya tari Seudati dari Aceh, di mana kalian sendiri bisa lihat makna tari Seudati. Di mana Saudati ini berasal dari kata syahadatain atau maksudnya adalah syahadat. Jadi walaupun ditampilkan dengan cara menari, tapi isi atau makna dari tarian tersebut adalah mengajak untuk melakukan yang namanya syahadat atau pengakuan kepada Tuhan. Selanjutnya dalam seni wayang, kalau wayang biasanya digunakan untuk kisah-kisah dalam agama Hindu, namun wayang yang berkembang pada masa kerajaan Islam ini akhirnya menggunakan kisah-kisah Islam. Jadi ketika melakukan pertunjukan wayang, isinya adalah bukan lagi tentang agama, isi tentang cerita Hindu atau cerita Buddha, tapi biasanya berisi tentang kisah-kisah Nabi, tapi dibuat dengan cara melakukan cerita wayang. Selanjutnya yang dalam seni pertunjukan di sini ada seni musik, di mana dengan masuknya agama Islam semakin memperkaya jenis musik yang dikenal oleh oleh masyarakat Islam Indonesia. Seperti contohnya kita akhirnya mengenal yang namanya seni musik gambus, di mana seni musik gambus ini biasanya menggunakan rebana atau tepuk-tepukan. Jadi dan yang dinyanyikan itu biasanya adalah sholawat. Jadi sholawat atau ya intinya doa-doa. Oke, selanjutnya dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan di sini Ibu sebutkan tadi, ulama kan memang menyebarkan agama Islam, namun ulama di sini bukan tidak bisa, tapi kebanyakan ulama tidak menjadi raja karena ulama di sini kebanyakan adalah orang yang dihormati, sehingga biasanya mereka menjadi
orang yang melegitimasi atau orang yang mensahkan kedudukannya raja, ya. Jadi ulama bukan menjadi raja, tapi dia yang mensahkan. Jadi bisa dianggap dia yang paling tinggi, karena peran ulama di sini biasanya adalah mereka menasehati, menjadi penasehatnya raja. Selanjutnya, selain peran ulama di sini, raja juga dianggap mempunyai peran yang penting untuk membuat hukum di suatu daerah. Jadi hukumnya raja itu diharapkan adalah bukan hukumnya dari dia sendiri, tapi hukumnya bersumber dari ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya Islam juga mempengaruhi konsep kepemimpinan raja, di mana di dalam agama Islam kan semua orang bisa menjadi raja. Namun, jadi kan kalau di dalam agama Hindu Buddha, raja itu kan titisan dari dewa, sedangkan di dalam agama Islam itu kan nggak ada yang namanya raja itu keturunan Tuhan. Tuhan kan nggak punya keturunan. Jadi maksudnya di sini adalah dalam agama Islam itu diajarkan kepemimpinan diajarkan secara turun temurun, tapi bukan berarti dia adalah keturunan Tuhan. Jadi dia juga bisa salah. Jadi seorang raja juga bisa salah karena dia bukan keturunan dari Tuhan. Oke, kan Tuhan tidak punya keturunan. Oke, selanjutnya dalam bidang sosial, pada masa Islam ini struktur masyarakatnya masih sama seperti masa Hindu Buddha. Jadi ada masyarakat tingkat atas, tingkat menengah, dan juga tingkat bawah. Sebenarnya di dalam agama Islam kan tidak mengenal yang namanya sistem pengklasifikasian sosial seperti ini kan. Namun karena kita kan datang ke sini kan juga kita tidak, ketika Islam datang ke Nusantara kan Islam tidak serta-merta menghapus semua hal kan. Kan sudah Ibu bilang, Islam datang dengan cara yang damai. Jadi Islam tidak serta-merta nggak boleh ada sistem kasta, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau Islam melarang hal yang seperti itu, nanti Islamnya nggak diterima. Jadi ketika Islam datang, kan orang-orang di Indonesia sudah terbiasa yang namanya mengklasifikasikan orang. Oh ini orang kaya, oh ini orang menengah, oh ini orang kelas bawah. Kita sudah terbiasa seperti itu sejak zaman Hindu Buddha karena sudah adanya kasta. Nah ketika Islam datang, Islam ikut cara seperti itu, tapi dengan cara yang halus. Jadi ketika Islam datang, Islam tetap membuat struktur masyarakat, ada struktur raja, struktur elit, dan juga struktur rakyat biasa tetap ada, namun tidak diperbolehkan untuk menginjak-injak yang lebih di bawahnya gitu. Jadi manusia tetap dianggap sama derajatnya. Cuma jabatannya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya dalam bidang pendidikan, di dalam agama Islam ini terkenal yaitu pendidikan pesantren. Di mana pendidikan pesantren ini mempunyai dua cara pengajaran. Yang pertama cara sorogan dan juga cara bandongan. Kalau cara sorogan itu untuk menghafal ya. Jadi cara sorogan itu adalah ustadznya atau kiainya duduk di paling depan, nanti muridnya, santrinya itu berjejer ke belakang. Jadi kiai di depan, nanti murid atau santrinya duduk di depannya, lalu sisanya berbanjar ke belakang. Nanti santri yang paling depan itu setoran hafalan. Kalau dia sudah setoran hafalan, nanti diganti oleh santri selanjutnya. Setoran lagi, lalu diganti oleh santri selanjutnya. Jadi belajarnya seperti itu. Jadi kayak setoran, tapi nanti dia kalau sudah selesai setor, dia ke barisan lagi, mundur ke paling belakang. Nanti santrinya maju. Jadi seperti itu kalau sorogan. Kalau yang bandongan, kiainya ada di tengah. Nanti santrinya mengelilingi sang kiai, lalu nanti kiainya akan menjelaskan. Jadi santrinya memperhatikan dengan apa yang dijelaskan oleh kiai yang duduk di tengah-tengah bulatan seperti itu. Selanjutnya untuk sistem pendidikan di kerajaan, kalau di kerajaan ini adalah raja mendatangkan ulama untuk menyebarkan agama Islam. Oke, selanjutnya dalam bidang adat dan tradisi ini terdapat akulturasi atau percampuran budaya antara budaya yang sudah ada sebelumnya dengan agama Islam. Yang pertama di sini ada adat yang namanya Molontalo. Tradisi Molontalo ini adalah tradisi dari masyarakat Gorontalo untuk memperingati kalau di kita disebut dengan upacara 7 bulanan. Jadi kalau perempuan hamil 7 bulan itu diperingati dengan tradisi adat Molontalo, itu kalau di Gorontalo. Lalu selanjutnya ada upacara Nyadran. Nyadran juga ini dilakukan untuk perayaan menjelang bulan Ramadan, di mana ini menunjukkan rasa syukur karena sudah masuk lagi ke bulan Ramadan, dan juga untuk meminta doa kepada Tuhan. Lalu selanjutnya ada Megibung. Megibung ini tradisi di Bali, di mana
tradisi ini dilakukan untuk melakukan silaturahmi kepada sesama muslim dan juga untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan keberkahan, dan banyak tradisi yang lainnya. Oke, selanjutnya dalam bidang kalender, di sini terdapat penyesuaian nama bulan dalam kalender Islam dan juga kalender Jawa. Kan kita sebelumnya memakai kalender Saka ya, kalender Jawa. Nah, dengan masuknya agama Islam, kalender Saka akhirnya dirubah. Jadi yang tadinya bulan Suro diganti menjadi jadi bulan Muharram. Lalu bulan Safar jadi bulan Sapar. Rabiul Awal disebut dengan bulan Mulut. Rabiul Akhir disebut bulan Bagdamudul. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu ada bulan-bulannya, nama bulan-bulannya. Oke, ibu sebutkan ya. Muharram disebut dengan Suro, Safar disebut dengan Sapar, Rabiul Awal disebut dengan Mulut, Rabiul Akhir disebut dengan Ba'da Mulut, Jumadil Awal disebut Jumadil Awal juga, Jumadil Akhir juga disebut dengan Jumadil Akhir. Lalu bulan Rajab disebut bulan Rajab, bulan Sya'ban disebut bulan Ruah, bulan Ramadan disebut dengan bulan Pasa, bulan Syawal disebut Syawal, bulan Zulkaidah disebut Dzulkaidah, bulan Zulhijjah disebut bulan besar. Oke, itu untuk kalender. Nah, sekarang Ibu minta, karena ini sudah pertemuan terakhir, Ibu minta kalian ambil satu foto tentang bukti adanya akulturasi budaya antara budaya Indonesia dengan masuknya agama Islam. Foto bisa berupa masjid, bisa berupa keraton, bisa berupa foto alat musik, atau bisa foto berupa tradisi agama Islam. Jadi intinya Ibu mau kalian memprint satu foto, lalu kalian jelaskan foto ini merupakan hasil akulturasi apa dan apa, dan foto itu foto tentang apa. Oke, nanti fotonya ditempel, kertasnya ditempel maksud Ibu ya, di buku catatan kalian, ditaruh di bagian paling akhir kalau sudah semua catatan videonya selesai. Sampai sini sudah Ibu anggap selesai materi sejarah Indonesia kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.